Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa hawla wa quwwata illa billah wa ba'du. Jamaah insyaallah Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan nikmat karunia yang tidak terhingga seperti mana Allah selalu mengingatkan kepada kita Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ya Allah, selalu nikmat Allah berikan kepada kalian. Dan nikmat Allah juga nikmat Allah wasekalian wa bikum nikmatan firman. Apapun nikmat yang Allah rasakan, maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi kalian juga sekedar ikut memperkenalkan singkat. Insyaallah nanti saya ingin Bapak Ibu sekalian, khususnya pada angkatan 4 September. Saya tinggal di Bantul, sekalian, di Pondok Pesantren Jamilur Rahman, Selatan Brimob, daerah Wirokerten. Dan insyaallah nanti kita akan bersama-sama 9 hari kurang lebih mendirikan Bapak sekalian umroh. Sebelum kita berangkat, ada beberapa catatan mungkin yang perlu kita juga perhatikan kembali, Bapak sekalian. Yang pertama adalah hendaknya betul-betul kita menyambut nikmat ini dengan perasaan gembira. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira, karena sungguhnya karunia dan nikmat Allah, karunia dan rahmat Allah ini lebih baik dari seluruh perkara yang dikumpulkan manusia dari urusan dunia. Sekalian, ayat ini para ulama menjelaskan tentang fadlullah atau rahmatuhu bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Itu adalah kisaran antara iman, Islam, Al-Quran. Yang kemudian ya secara umum adalah agama kita. Berangkat umroh, Bapak sekalian, tentu adalah satu di antara kenikmatan, sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang tidak setiap orang itu dimudahkan untuk berangkat umroh. Ada yang kalau hartanya sih belutak-belutak, banyak banget. Tapi kemauan untuk berangkat umroh itu terkadang nggak ada sama sekali. Sehingga hartanya tidak memudahkan dia untuk dia bisa atau punya semangat kemauan berangkat umroh. Ada yang ya kalau harta memang nggak punya, tapi nyuwun ngapunten digratisi, mangka tau tak bayarane gratis, mboten purun. Katanya sih belum siap. Sehingga kayak ada sesuatu yang menghantui. Maka sekalian kalau kita diberikan oleh Allah SWT kemudian berangkat, ada semangat,
kemudian ya perjalanan semuanya bisa kita cover, maka kemudahan-kemudahan seperti ini termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan Allah terhadap nikmat-nikmat Allah yang seperti ini, hendaknya kita betul-betul bergembira. Karena apa yang akan kita dapatkan insya Allah jauh lebih, ini memberikan keuntungan yang berlipat-lipat dibandingkan dengan dunia yang kita miliki. Yang kedua, Bapak sekalian, yang terpenting bagi kita sebelum kita berangkat adalah yaitu menata niat kita. Karena semua yang akan kita lakukan dari berangkat sampai kita nanti pulang itu sangat berkaitan dengan dari dampak niat kita. Ya kita mau ngapain sih badhe tindak umroh niku, apa yang ada di hati kita. Ya kata Nabi, innamal a'malu bin niyat. Setiap amal itu pasti disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar niatnya. Sekalian ada orang berangkat umroh, ya ontan ya dia sekedar ya pokoknya sekedar plesir. Ada yang punya target-target tertentu dari perkara dunia, ada yang nyun ngapunten kadang-kadang sekedar ya karena mau pilihan itu, kemudian umroh ada. Pokoknya kalau bicara niat itu 1001 niat. Seorang muslim, Bapak sekalian, target amalan itu tentu adalah bagaimana amalan kita berkualitas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menghasilkan kebaikan yang berlipat-lipat. Sehingga niat yang kita pancangkan di awal kita berangkat itu nanti, Masya Allah, itu akan betul-betul itu mengawal setiap langkah-langkah kita dalam melakukan ibadah kita sepanjang umroh. Kalau kita dari awal niatnya itu, nyun ngapunten, ini adalah bentuk transaksi saya dengan Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin mendapatkan perdagangan lewat amal ini yang berlipat-lipat keuntungannya. Sekalian yang ngapunten, apa yang kita lakukan dari amal-amal agama ini sungguhnya hakikatnya adalah transaksi kita dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah memberikan, kalau Nabi memberikan ungkapan, kullun nasi yakhdu. Setiap manusia itu seperti pedagang yang tiap pagi dia selalu siap-siap keluar untuk membeberkan barang dagangnya. Fabai'un nafsahu. Dalam hal ini barang dagangan dia adalah dirinya. Pamu'tikuha au mubikuha. Ada orang mereka bertransaksi kemudian dia bisa memerdekakan dirinya dari semua kesulitan-kesulitan. Ada orang yang mereka bertransaksi dan kemudian dia bangkrut, yaitu gagal, bahkan dia menjadi orang yang binasa. Pertanyaan ini pun, kepada siapa atau dengan siapa kita bertransaksi dan memberikan keuntungan yang besar? Transaksi kepada atau transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Transaksi dengan Allah Ta'ala. Yang dengan iman, Bapak sekalian, kita dipanggil oleh Allah dengan ungkapan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalau kalian mau betul-betul Anda akan mendapatkan keuntungan mutlak, yaitu selamatnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang rahmati Allah, bahwa
selamat dari azab itu kalau seorang mukmin itu harga mati. Jangan ngapunten, sesukses apapun kita di dunia, penyedengan berita dados jenderal bintang 5, dados konglomerat, dados pejabat hebat. Tapi kalau sampai kemudian tidak mengantarkan kita selamat dari azab Allah, itu namanya pun gagal total. Semua yang kita merasa sukses di dunia, successful itu menjadi tidak bermanfaat sama sekali. Allah dikatakan akan datang satu hari, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah wahai hamba Allah, akan datang hari di mana harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, itu sudah tidak akan memberikan manfaat lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sehingga bagi mukmin nyuwun ngapunten sekalian, rumus kehidupan kita sukses akhirat niku harga mati. Sukses akhirat niku namung saged dipun tebus dengan amal-amal kita yang merupakan bentuk transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya sekalian, apa yang akan kita lakukan yaitu ibadah umroh, haji dan umroh yang nyuwun ngapunten tempatnya hanya di Mekah. Untuk kita bisa umroh, bisa haji atau umroh, niku tempatipun hanya di Mekah. Sehingga perlu perjalanan, nyuwun ngapunten, perlu biaya, perlu persiapan khusus. Tapi ingkang kedah kita munculkan dalam hati kita bahwa transaksi ini tidak akan ada ruginya. Tidak akan ada ruginya. Transaksi yang sangat menguntungkan bagi seorang mukmin. Kembali kalau kita kemudian ingat dengan di antara keutamaan umroh. Kata Nabi, tabi'ul hajj wal umroh, ikutilah haji Anda, iringilah haji Anda dan umroh Anda. Artinya berhajilah yang kedua, berhajilah yang berumrohlah yang kedua, ketiga, keempat. Karena kata beliau, fa innahuma yanfiyani al-faqra wad-dunub. Umrah ke umrah, haji ke haji, kata Nabi, itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalian, kita yakin, seyakin-yakinnya Nabi tidak pernah dusta dengan apa yang dijanjikan. Tapi tentu ini pun ketika umrah kita betul-betul kita tunaikan dengan ini selurus-lurusnya. Makanya ingkang penting nomor kali kalau wau bagaimana kita betul-betul menata niat. Sehingga niat ini yang akan betul-betul mengawal kita sepanjang kali kita ibadah dari berangkat ngantos kita mangki kundur, itu niat itu sangat berdampak sekali. Makanya kadang-kadang orang itu ngelior di tengah atau bahkan ngelior juga di akhir, itu sungguhnya karena niat awalnya. Kadang-kadang karena memang niat awalnya. Iki wong umroh kok motor neng mall terus, blonjo terus, janjane niate umroh apa toh? Niku niat kita sangat mempengaruhi sekali. Termasuk semua bentuk perilaku kita ketika kita nanti di ini Masjidil Haram Makkah Madinah, itu niat sangat berperan sangat sekalian, dan orang mendapatkan sejauh mana pahala ibadah kita niku sangat berkaitan dengan niat yang dia bangun. Makanya nyuwun ngapunten, kata para ulama,
An-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah perdagangnya para ulama. Karena dengan niat itu akan bisa menghasilkan berbagai macam pahala-pahala, atau pahala itu akan diberikan sesuai dengan niat-niat yang dia bangun. Maka kalau kita niatnya bisa semakin banyak menghadirkan niat-niat yang baik, Bapak sekalian, itu pahalanya juga semakin besar. Pahalanya umrah niatnya mentaati Allah, mentaati Rasulnya, ingin yaitu lebih banyak berkawan, ini bersaudara, kemudian ingin ada nilai dakwahnya, ada nilai perbaikannya, ibadah di Masjidil Haram, Haram Nabawi, Haram Makkah, kemudian pengen sedekah, kemudian dan seterusnya. Setiap niat itu akan membawa pahala sendiri-sendiri. Makanya jangan ngapunten, sebelum kita berangkat itu sangat penting sekali kita tahu persis Mekah Madinah, khususnya adalah amal-amal yang sangat utama, sehingga kita akan bisa menghadirkan niat dari awal. Kita nanti agendanya di Mekah Madinah apa saja, niku pentingipun ilmu yang akan betul bisa menghadirkan niat-niat kita. Yang ketiga, Bapak sekalian, yang perlu kita persiapkan khususnya berkaitan dengan hati kita adalah siap-siap untuk memuliakan ini ibadah umroh, yaitu mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan ibadah umroh. Sehingga betul-betul dia muliakan ibadah umroh itu dengan mengambil keuntungan yang maksimal. Allah dikatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu menunjukkan adanya tanda ketakwaan di dalam hati seseorang. Pripun sih, Bapak sekalian, cara kita mengagungkan ibadah umroh yang kita lakukan itu tidak ada lain, karena umroh itu adalah ibadah spesial. Ada tempat-tempat yang sangat mulia, ada yaitu Haram Mekah, ada Haram Madinah, yang keutamanya dijelaskan oleh Nabi. Yang Haram Mekah itu sholat di sana lebih baik dari 100.000 ini lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Di Masjid Nabawi lebih baik dari 1.000 lipat dibanding masjid yang lainnya. Maka dia betul-betul berusaha untuk mengambil maksimal keuntungan-keuntungan selama di Mekah dan Madinah. Ampun ngantos, kesempatan kita di Mekah dan Madinah justru kemudian kita kehilangan karena tidak memaksimalkan selama kita di Mekah dan Madinah. Nggih, boleh sih, angsal sih kita belanja secukupnya, mau keliling-keliling, tapi ampun ngantos kemudian ndelodor sampai akhirnya ya ini ke masjidnya, ke haramnya kejadas keteteran, sarwa telat. Kadang-kadang sebagian orang, sebagian tiang, ya kenaan turu, akhirnya pun jarang banget tindak masjid. Walaupun kita tidak perlu juga takalub memaksakan diri, tapi harus betul-betul yang keuntungan yang ada di Mekah, Madinah niku ampun ngantos kelewat. Niku adalah termasuk bagian pada kita mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk Bapak sekalian, yaitu mengambil ya ini hikmah-hikmah ketika kita itu di Mekah dan Madinah. Yang paling utama sekalian, ibadah umroh kita ini, pelajaran terbesar itu diantaranya itu pelajaran tauhid. Saking kita tindak umroh dari talbiyah sampai amal tawaf, kemudian salat di belakang yaitu makom Ibrahim, sampai kemudian sa'i kita, bacaannya, itu semuanya itu pelajaran terbesarnya adalah tauhid. Yang mudah-mudahan nanti kita akan bisa yaitu lebih banyak mengambil pelajaran, mengupas satu persatu waktu al-mangki kita saat sambil umroh, tapi kita harus bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap perjalanan kita, karena yang terbaik kata Allah, fa'tabiru ya ulil albab.
ambillah ibrah pelajaran wa ulil albab. Sehingga karena perjalanan kita ini perjalanan ini rihlah takwa, sekalian, rihlah untuk mewujudkan ketakwaan, menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka target kita meningkat ketakwaan setelah umroh itu harus jadi target utama. Target utama. Umroh kita harus betul menghasilkan yaitu buah dari umroh yang kita lakukan. Ini merupakan bagian daripada yaitu mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, maka sekali lagi persiapan hati kita yang terpenting. Ibadah umrah kita itu fisik dan hati. Dua-duanya butuh persiapan. Ning persiapan hati kita itu lebih penting. Di antara selain kita yaitu menata niat, jangan lupa nyun ngapunten, yaitu kita bagaimana mulai bersih hati kita dengan cara kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika hati kita dalam keadaan bersih, insya Allah kita nanti akan maksimal dalam menunaikan ibadah sepanjang umroh atau kita melakukan ibadah sewaktu kita nanti umroh. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, pelajarannya, kisah-kisahnya, dan yang lain-lainnya itu hanya akan menjadi pelajaran yang bisa mengambil pelajaran itu orang-orang yang mereka memiliki hati, yaitu hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang betul sangat ini sensitif dengan urusan agama. Di antara kebersihan hati adalah hati yang mereka dia bisa selalu mengambil faedah-faedah dari pelajaran agamanya. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita sakit, apalagi sampai mati, maka pelajaran agama sama sekali tidak akan berguna sedikit pun. Kemudian, sekalian, termasuk di antara pula yang perlu kita ini persiapkan berkaitan dengan yaitu hati kita, yaitu setelah kita menata niat, bagaimana kita meluruskan niat, sehingga betul-betul niat kita umrah itu adalah lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita betul-betul mempersiapkan hati kita, mengagungkan ibadah umrah kita untuk mengambil keuntungan maksimal dengan kita berlomba-lomba mendapatkan kebaikan ketika kita di Mekah dan Madinah. Karena seorang mukmin itu kata Allah, kanu yusari'una fil khairat. Orang mukmin adalah orang mereka sangat bersegera dalam masalah kebaikan. Kemudian bagaimana kita betul-betul juga menyiapkan hati kita, karena ibadah kita itu yang terpenting adalah kondisi hati kita. Artinya semangatnya ibadah kita, maksimalnya kita dalam mengambil keuntungan dalam ibadah, dan kemudian kita bisa berlaku baik dalam bergaul dengan yang lainnya, itu kuncinya dalam hati kita. Hati kita baik, maka yang lainnya akan menjadi baik. Tapi hati kita kurang baik, nggak beres, akan mempengaruhi kepada seluruh amalan yaitu kita. Kemudian, sekalian, yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah jangan lupa untuk kita betul-betul pasrah. Ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempersiapkan segala-galanya, ya persiapan fisik kita, persiapan hati kita, maka jangan lupa sekali yang terpenting adalah bagaimana kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar selama perjalanan kita umrah itu selalu dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan total kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita. Doa kita menjelang safar, sekalian, itu sangat penting kita hafalkan dan kita hayati. Penonton ingkang apal tering, Pak. Doa safar. Biasanya doa mau naik kendaraan, terus doa kita mau safar. Allahumma inna nas'aluka atau Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Karena Nabi ajarkan pada kita, ya Allah, aku minta dengan safarku ini al-birra, kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, wa minal amali ma tarda, dan amal yang betul-betul engkau ridhai. Artinya bagaimana sepanjang kita safar niku kita saged disibukkan dengan kebaikan, dengan yaitu ketakwaan, dengan yaitu amal-amal yang Allah ridhai. Doa ini, doa kita minta tentu ini pun pengen itu terwujud dalam ini kehidupan kita. Selama safar, ketika kita doa yang seperti ini, maka artinya bagaimana kita senantiasa berbuat baik, kemudian kita betul-betul merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita senantiasa itu selalu memperhatikan ini aturan-aturan agama. Karena nanti di sana pun kita juga akan banyak godaan. Ya saya kadang-kadang dia di pesawat, kemudian ya di bandara, kemudian ya di Makkah Madinah. Di antaranya mata kita bisa jelalatan karena melihat pemandangan yang macam-macam, yang menarik-menarik. Ketakwaan kita itu sangat sangat itu kita butuhkan untuk betul-betul kita selalu dalam ini koridor-koridor kebaikan dan mengamalkan amal yang Allah ini ridhai. Maka insya Allah nanti jangan ngapunten Bapak sekalian, sepanjang kita nanti umroh mungkin kita banyak mengambil faedah-faedah khususnya berkaitan dengan perjalanan umroh kita dan pelajaran-pelajaran, memanfaatkan waktu untuk kita semakin bisa lebih menghayati makna umroh kita. Itu akan kita lakukan nanti waktu kita sepanjang baik itu di bis atau kajian waktu di Mekah dan Madinah. Itu akan kita insya Allah akan banyak yaitu belajar sambil kita ngaji, sambil kita jalan-jalan. Sehingga kita pulang itu bagaimana umroh kita berkesan, bermakna, khususnya berkaitan dengan agama kita. Karena umroh itu dari ibaratnya kita bagaimana ngecas keimanan kita supaya betul-betul kembali kita naikkan iman kita itu yang punten layak yaitu berkarat. Sakit bisa hati kita bisa menjadi atau iman kita berkarat usang. Maka kata Nabi, fas'alillaha ayujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman kita. Nah, di antaranya ibadah kita mudah-mudahan sekalian nanti menjadi ces bagi kita untuk bisa memperbarui iman kita, menyegarkan iman kita, sehingga yang terpenting adalah bagaimana buah keimanan itu akan bisa kita dapatkan dari perjalanan umroh kita. Kira-kira ini Bapak sekalian yang kita sampaikan singkat, yang ngapunten mau ada acara sehingga waktunya kita sedikit majukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan singkat ini sekedar untuk mengingatkan aja. Monggo yang pertama kita menciptakan suasana hati kita yang gembira, senang badhe umroh niku senang, ampun ngantos badhe umroh susah. Karena ciri mukmin itu man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fa mu'min. Orang kalau dengan kebaikan gembira, dengan keburukan sedih, itu adalah ciri mukmin. Nomor kali, mari kita betul-betul mulai menata niat hati kita, mulai kita tata, niat kita mulai kita tata. Mudah-mudahan perjalanan kita ini nanti betul-betul diiringi dengan niat yang bagus, sehingga juga dari awal berangkat ngantos kundur itu betul-betul kita memang punya niat yang lurus. Kemudian yang ketiga sekalian, mudah-mudahan kita nanti kepergian kita berkawan dengan kawan-kawan soleh, karena safar kita ini yang terpenting diantaranya kawan. Kalau kawan kita insya Allah baik-baik, soleh, saling mengingatkan, itu akan menjadikan lebih bermakna safar yang kita ini lakukan. Kemudian sekalian betul-betul kita harus punya persiapan ilmu untuk bisa kita mewujudkan niat-niat yang baik. Insya Allah nanti akan disampaikan Ustaz berkaitan dengan masalah persiapan-persiapan ilmu khususnya, sehingga amal kita ikhlas, hati kita ikhlas, dan ilmu kita juga pas berkaitan dengan amal ibadah qalwau. Dan yang terakhir tadi, Bapak sekalian, ampun
kesupen, betul-betul kita tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, insya Allah kalau kita pasrah, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, itu pasti Allah akan mencukupinya. Kalau kita memuliakan Allah dan agama Allah, itu pasti kita nanti akan dimuliakan Allah. Napa malih nyuwun ngapunten statusipun Duyufur Rahman, yaitu tamu-tamu Allah yang Maha Rahman. Ngaten Bapak sekalian, sekedar singkat derek ngimutaken apa yang masih kita sedikit persiapkan, khususnya berkaitan dengan kondisi mental kita, karena yang terpenting adalah mental kita, karena ibadah kita banyak berkaitan dengan urusan yakni hati kita. Insyaallah menawi sik Bapak Ibu saya kita ketinggal seger-seger sedaya, insyaallah mangke sukses ini pun tindak umroh. Tentu jangan lupa ya berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan yaitu kemudahan-kemudahan sepanjang kita ini berangkat sampai kondoripun. Mangkatan Bapak sekalian yang ngapunten kata mugi-mugi manfaat, mugi-mugi nanti kita saged sareng-sareng teras dan saling mengambil manfaat dengan dan niatkan ta'awun alal birri wa taqwa. Niatipun betul-betul bisa memberikan saling tolong-menolong di antara kita dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Insyaallah kalau gitu nanti akan sangat nyaman perjalanan kita dalam hal umroh, karena umroh itu, safar itu ya selain kita ibadah pribadi, ibadah bersama itu yang penting adalah membangun muamalah ingkang sae. Yang kata Nabi, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling Allah cintai dari kita, yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Terus termasuk niat adalah gimana caranya nanti saya pokoknya siapnya memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga betul-betul itu akan menjadi gairah sendiri kita di dalam ini safar bersama. Matunun wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.